Bab 1112 Pembantaian Klan. Melihat Yunodi Zhou yang bersemangat seperti baru saja disuntik doping, Ningsih terdiam sama sekali. Saat ini, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dekan. Ningsih sedikit mengernyit. Dan dia tiba-tiba menyadari bahwa analisis Yunodi Zhou sepertinya bukan tidak masuk akal. Tetapi dia dengan cepat menepis gagasan itu. Itu konyol. Bagaimana dekan bisa kembali? Dekan mungkin sedang merayu gadis. Yunodi Zhou berjalan mondar-mandir di dalam ruangan dengan penuh semangat. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap Ningsih dengan ekspresi serius di wajahnya. Nona Ningsih, berapa banyak orang yang mengetahui identitas dekan sekarang? Ningsih ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saat ini, yang tahu hanyalah ketua sekte, aku, dan kamu. Saat ini, dia memilih untuk tidak terlalu peduli dan hanya menganggapnya sebagai dekan. Yunodi Zhou mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih Ketua Yugi dan Nona Ningsih atas kepercayaan dan penegasan kalian terhadap karakter aku. Yunodi Zhou, Ningsih. Yunodi Zhou tiba-tiba duduk. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Setelah beberapa saat, dia memandang Ningsih. Nona Ningsih. Penyamaran kunjungan pribadi dekan mungkin untuk melihat masalah internal akademi saat ini. Jadi, mengenai identitasnya, jangan biarkan siapapun mengetahuinya lagi. Itu harus dirahasiakan. Ningsih tidak berbicara dan mengangguk dalam diam. Yunodi Zhou berkata lagi, aku akan mengirimkan surat ke kabinet utama sekarang untuk menjelaskan masalah ini secara rinci. Begitu juga dengan masalah Sekte Pedang. Aku akan segera mengirimkan pesan ke Sekte Pedang melalui saluran khusus dan menginformasikan Sekte Pedang. Ningsih melirik Yunodi Zhou dan mengangguk. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Setelah Ningsih pergi, Yunodi Zhou duduk diam sejenak. Lalu tiba-tiba dia mengeluarkan catatan transmisi dan mengirimkannya ke pengurus paviliun Xianbao Negara N. Brian Wang. Ini adalah kesempatan untuk mengubah takdirmu. Jangan tidak percaya. Aku bersumpah demi ke-18 generasi leluhurku bahwa kalau aku berbohong kepadamu, mereka akan disambar petir. Setelah beberapa saat, Negara N. Di ruang rahasia, seorang pria paruh baya tiba-tiba berdiri. Orang tersebut adalah Brian Wang, pengurus utama paviliun Xianbao Negara N. Setelah Brian Wang terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengeluarkan jimat transmisi, menghancurkannya, dan mengirimkannya ke pengurus utama paviliun Xianbao Negara Y yang bertanggung jawab. Qin Tua, ini adalah kesempatan untuk mengubah takdirmu. Jangan tidak percaya. Aku bersumpah demi ke-18 generasi leluhurku. Kalau aku berbohong padamu, mereka akan disambar petir. Setelah beberapa saat, di negara Y, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri. Setelah hening beberapa saat, dia mengeluarkan jimat transmisi. Ningsih sedikit bingung saat keluar dari paviliun Xianbao. Kesalahpahaman ini sangat besar. Dia masih belum sadar. Ningsih menggeleng. Lupakan saja. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dengan tenang. Sekte Pedang. Saat ini Sekte Pedang sudah dipersiapkan dengan baik. Terlebih lagi Sekte Pedang dilarang dan tidak ada seorang pun yang boleh memasuki kawasan Sekte Pedang. Karena negara Qi diblokir, banyak orang yang tidak puas. Tapi tidak ada gunanya dan tidak ada tempat untuk mengeluh. Banyak orang tahu bahwa sesuatu yang besar mungkin sedang terjadi dengan negara Qi. Di arena Budo tertutup, Sander Ye duduk bersila di tanah. Ada banyak kristal spiritual berkualitas tinggi di sekelilingnya. Dan ada berbagai formasi spiritual yang melindungi di sekelilingnya. Praktik. Setiap kali dia meningkat ke level yang lebih tinggi, peningkatan kekuatannya sangat berlebihan. Sekitar 1 jam kemudian,
Aura di sekelilingnya tiba-tiba melonjak. Ranah bumi Xian. Saat ini, Yugi tiba-tiba masuk ke ruang latihan. Sander Ye membuka matanya dan menatapnya. Yugi berkata, ada beberapa aura tidak jelas di sekitar Sekte Pedang. Sander Ye berkata, tahukah kamu dari keluarga mana akademi utama? Yugi menggelengkan kepalanya. Pihak lain menyembunyikannya dengan baik. Sander Ye mengerutkan kening. Yugi berkata, mereka seharusnya akan mengambil tindakan. Sander Ye berkata, sudah datang. Yugi tertegun. Dan detik berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bang! Tekanan tak kasat mata tiba-tiba menyelimuti seluruh Sekte Pedang. Sander Ye memandang Yugi. Ayo kita temui dia. Keduanya menghilang dari ruang rahasia. Di luar, Sander Ye dan Yugi mendatangi ujung langit. Tidak jauh dari mereka, berdiri seorang orang misterius berbaju hitam. Aura pria berbaju hitam tersembunyi. Dan kekuatan serta identitas aslinya tidak dapat dirasakan sama sekali. Yugi menatap pria berbaju hitam. Siapa kamu? Pria berbaju hitam itu dengan suara serak berkata, Ketua Yugi, aku sudah diperintahkan untuk menangkapnya. Jadi tolong jangan hentikan aku. Mata Yugi sedikit menyipit. Atas perintah. Perintah siapa yang kamu terima? Pria berbaju hitam berkata, kabinet luar. Biarpun kabinet luar tidak mempunyai kekuasaan sebesar kabinet dalam, tetapi tetap dapat mengelola cabang luar akademi dan cabang Sekte Pedang. Mata Yugi dingin. Kredensial apa yang kamu miliki? Pria berbaju hitam tiba-tiba membuka telapak tangannya. Dan surat perintah penangkapan muncul di tangannya. Dengan stempel khusus kabinet luar dicap di atasnya. Wajah Yugi menjadi gelap. Dia tidak menyangka pihak lain bisa mendapatkan surat penangkapan dari kabinet luar. Pria berbaju hitam melanjutkan. Ketua Yugi, tolong tangkap orang ini di tempat. Kalau dia melawan, dia bisa langsung dibunuh. Yugi menatap pria berbaju hitam itu. Dia adalah anggota Sekte Pedang. Kalaupun ada masalah, itu akan berada di bawah kendali pusat Sekte Pedang. Pria berbaju hitam berkata dengan tenang. Ketua Yugi, kapan Sekte Pedang meninggalkan akademi secara mandiri? Yugi terlihat murung dan tidak berkata apa-apa. Pria berbaju hitam melanjutkan. Ketua Yugi, aku bertanya untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan menangkap orang ini? Yugi tiba-tiba tertawa. Aku tidak menyangka akademi akan begitu gelap. Di siang bolong, kalian bisa bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalian sangat jahat. Apakah tidak takut akan membawa bencana bagi keluarga sendiri? Pria berbaju hitam berkata dengan tenang. Ketua Yugi, tidak perlu kamu mengkhawatirkan masalah ini. Karena kamu secara terbuka melanggar perintah kabinet luar dan melindungi orang ini, maka aku akan membunuh kamu dan tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dan dengan setiap langkah, tekanan yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti Yugi. Ranah Shinto 20% keilahian. Di alam semesta Guanxuan. Untuk ranah Shinto, kalau kamu mulai mempraktikkan keilahian, kamu sudah dianggap sebagai master tertinggi. Yugi tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dan dengan satu langkah, suara pedang tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Dan kemudian, cahaya pedang melesat di udara. Langsung menghancurkan aura dan tekanan lawan. Di kejauhan, pria berbaju hitam itu meninju. Bang! Pukulan ini memaksa pedangnya berhenti. Pada saat ini, Yugi mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah ini, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Pria berbaju hitam itu sedikit menyipitkan matanya. Mengangkat tangannya dan meninju. Bang! Saat cahaya pedang hancur, sesosok tubuh mundur dengan keras. Tapi itu bukanlah Yugi, tapi pria berbaju hitam.
Setelah menebas pria berbaju hitam dengan satu pedang, Yugi memanfaatkan situasi tersebut dan menebas pria berpakaian hitam itu dengan satu pedang lagi. Jelek. Cahaya pedang menembus lapangan. Bang! Pria berbaju hitam itu ditebas ke tanah oleh pedang ini lagi dan mundur dengan keras. Lancang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit. Yugi mendongak dan melihat Bukitosu dan Zou perlahan berjalan menuju langit. Bukitosu menatap Yugi. Ketua Yugi, apakah kamu akan memberontak? Yugi menatap Bukitosu dengan dingin. Bukitosu, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bukitosu berkata dengan tenang. Apa yang aku lakukan? Hari ini kami datang untuk menangkap orang ini di bawah perintah kabinet luar. Tetapi kamu, Ketua Yugi, secara terbuka menolak. Oh, apakah kamu akan memberontak? Saat dia mengatakan itu, dia memelototi para kultivator pedang di bawah. Dengar, kami datang hari ini untuk menangkap Yangor Ye atas perintah kabinet luar. Kalau bersikeras melawan, kalian dianggap memberontak, akan dibunuh tanpa ampun. Atas perintah kabinet luar. Di lapangan, para kultivator pedang saling memandang dengan bingung. Tetapi pada saat ini, Yugi tiba-tiba berkata, murid sekte pedang, semua orang diperintahkan mundur dan tidak ada yang boleh maju. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan murid-murid sekte pedang ini mengambil tindakan. Karena mereka akan mengorbankan nyawa mereka dengan sia-sia. Kali ini, dia sangat meremehkan kekuatan orang-orang ini. Ada beberapa aura yang tidak jelas dan kuat di sekitar sekte pedang dan levelnya bukanlah lawan kultivator pedang sekte pedang negara Qi. Saat ini, Ningsih tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan mendarat di belakang Yugi. Dan di sekelilingnya, para kultivator pedang naik ke langit dengan pedang mereka dan berada di belakang Yugi. Melihat hal tersebut, tiba-tiba Yugi menjadi marah. Apa yang kalian lakukan? Ningsih memandang Yugi. Guru, murid sekte pedang maju dan mundur bersama. Maju dan mundur bersama. Di lapangan, semua murid sekte pedang tiba-tiba berkata serempak. Lancang. Saat ini, Bukitosu tiba-tiba berteriak dengan marah. Apakah kalian akan memberontak? Ningsih memandang Bukitosu dan berkata dengan suara dingin. Pemberontakan. Kepala Akademi Zu. Menurutku kamulah yang ingin memberontak. Sebagai ketua Akademi Negara Qi, kamu membantu pelaku kejahatan dan memutarbalikkan fakta. Apakah kamu tidak takut dekan akan menghancurkanmu di masa depan? Wajah Bukitosu tanpa ekspresi. Hari ini kami mengikuti perintah akademi untuk menangkap orang ini. Ini sah dan patuh. Bahkan kalau dekan ada di sini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Sebaliknya, kalian murid sekte pedang secara terbuka menentang perintah akademi. Saat ini, Zou tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kepala Akademi Zu, tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Yugi. Ketua Yugi, karena kamu terobsesi untuk melindungi orang ini, maka kami tidak punya pilihan selain membunuh kamu dan dia. Saat suara itu terdengar, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, puluhan pria berbaju hitam perlahan keluar dari segala arah. Dan tekanan aura yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. Menekan segalanya. Orang-orang yang datang. Mereka yang berada di alam terendah semuanya berada di ranah Tao manusia. Orang-orang kuat ini hanya bisa dianggap rata-rata kalau ditempatkan di akademi utama. Tapi kalau ditempatkan di negara kecil seperti ini, mereka hanyalah eksistensi seperti dewa. Melihat orang-orang yang sangat kuat ini, para murid sekte pedang di lapangan menjadi sedikit bingung. Akademi ternyata mengerahkan begitu banyak pakar top. Bukitosu mengirim pesan energi Suan ke Zou. Ini sekte pedang. Kalau mereka dibunuh,
Pusat Sekte Pedang. Zhou tidak setuju. Kalau perlu membunuh, maka bunuh. Apa hebatnya Pusat Sekte Pedang? Saat dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Di alam semesta Guanxuan, kita adalah langit. Bukitosu. Tak jauh dari situ, Yugi juga sangat terkejut sekaligus kaget. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengirimkan begitu banyak ahli top sekaligus. Pada saat ini, Zhou tiba-tiba berkata, semua kultivator pedang di Sekte Pedang Negara Qi secara terbuka menolak perintah akademi. Ini adalah pemberontakan dan mereka akan segera dibunuh. Bantai seluruh sekte. Bersambung.